Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan dengan darah anak domba Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan di dalam kekudusan oleh karena darah Yesus yang melayakkan setiap kami. Kami tahu Tuhan, jika karena perbuatan kami gak layak Tuhan untuk bertemu dengan Engkau dan memuji menyembah Engkau. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena darah-Mu Yesus, sekarang kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu dan berjumpa dengan Engkau. Biarlah hari ini betul-betul Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu dan pengurapan-Mu dalam setiap kami, di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami itu mengerjakan perkara yang dahsyat dalam setiap kami. Biar yang hari ini sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, orang-orang yang patah semangat diberikan kekuatan yang baru dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan
Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus.
sembahmu, sebab namamu kudus, Engkau kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, amin, kudus Tuhan. Oh, namamu kudus Tuhan. Oh, segala pujian hormat bagimu, segala pengagungan bagimu. Oh, syalabayanabo, syalabalabalaba, syalabalabayanabo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali saya kembali menyapa Anda pada hari ini. Wah, gak terasa kita telah sampai di sesi ketiga, sesi terakhir dari The Power of Worship. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama dalam seri terakhir ini, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih kami hari ini bisa menyembah Engkau, kami memuji Engkau, dan tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, membuat kami memahami setiap firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, beberapa waktu lalu dalam seri The Passion of Worship or The Power of Worship itu saya menyampaikan bahwa ada dua hal. Yang pertama, the power of worship itu adalah sebuah kesungguhan yang diperlukan, ada dimensi hati di sana. Lalu yang kedua itu, the power of worship itu adalah sebuah kebutuhan. Makanya kita perlu hidup dalam pemahaman akan firman Tuhan secara tepat sebelum kita menyembah Tuhan. Nah, hari ini mari kita bersama buka dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Efesus 5 ayat 18 sampai 21 katakan seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, yang kedua, mari kita buka dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam passion kita menyembah dan memuji Tuhan, the power of worship yang ketiga ini adalah kita harus lihat ada dua hal. Dalam perjanjian baru, ada dua hal yang dibahas mengenai penyembahan. Yang pertama lewat mulut. Makanya ada Efesus 5 ayat 18 sampai 21 ini. Berkata-katalah seorang akan lain dalam puji-pujian, dalam mazmur, nyanyian rohani, bernyanyi, bersoraklah dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa. Lalu yang kedua yang saya perhatikan di sini adalah sebab itu marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya
Jangan lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kalau kita lihat dalam versi Perjanjian Lama, dalam ibadah itu pasti harus bawa korban dengan sebuah kriteria-kriteria yang telah pakem. Gak boleh enggak, harus, dan akan dicek oleh para imam. Nah, dalam Ibrani ini dikatakan kalau kamu dalam ibadahmu mempersembahkan korban syukur kepada Allah, korban-korban yang seperti kita memberikan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, berbuat baik, memberi bantuan, itu yang berkenan kepada Allah. Jadi korban yang dibawa mempermuliakan nama Allah adalah ucapan bibir yang penuh dengan kata-kata pujian kepada Allah, memberi bantuan, berbuat baik. Jadi konsep ini, penyembahan kita ini, bayangkan Bapak Ibu ya, setelah kita menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, gak ngomongin genre lagu apa, gak ngomongin tentang penyanyinya siapa, bagaimana bentuk musikalitasnya, hal-hal itu memang penting, hal-hal itu memang menjadi penunjang dalam ibadah, tapi tetap harus dimulai dengan kesungguhan hati kita. Ketika kita dengan kesungguhan sudah punya dimensi hati di sana, lalu kemudian penyembahan kita nilai sebagai sebuah kebutuhan, gak hanya bernyanyi, tapi pemahaman firman Tuhan kita mantepin setiap hari. Gak hanya tentang intimacy worship yang 30 menit, tapi sepanjang hari kita konsumsi banyak firman Tuhan, kita dengar banyak firman Tuhan, kemana-mana kita selalu berdoa, kemana-mana kita selalu minta Roh Kudus, Engkau sendiri yang tolong saya hari ini. Lalu yang ketiga, sikap penyembahan kita yang ketiga adalah mengucap syukur dalam tindakan kita, dalam ucapan kita, perbuatan baik kita, memberi bantuan kepada banyak orang. Nah, ketika hal ini kita buat, mari kita bayangkan seberapa pengaruh yang akan kita berikan, seberapa kuat penyembahan itu. Ini bukan tentang memperbandingkan, tapi pasti penyembahan yang sudah kita punya 3 lapis ini nih. Kesungguhan kita, nilai kebutuhannya, lalu setelah itu yang ketiga kita melihat bahwa wah, Engkau baik Tuhan, karena Engkau baik, firman Tuhan sudah saya dengar. Oh, karena hari ini saya tahu saya dipimpin Tuhan, pemahaman saya baik tentang Tuhan, lagu-lagu yang saya nyanyikan sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan, maka hari ini setelah ibadah intimacy worship, setelah saya saat teduh, saatnya saya menunjukkan sikap penyembahan saya yang tidak terbatas. Lewat apa? Perkataan kita. Lewat apa? Lewat sikap kita. Lewat apa? Lewat tindakan-tindakan yang kita buat. Karena kita tahu dalam sekolah, kuliah, kerja, urus rumah, rapat, ketemu orang, belanja, dalam kendaraan kita menunjukkan sikap penyembahan yang benar. Nah, ketika kita tahu perilaku ini, maka kita akan menilai bahwa penyembahan itu nilainya tidak berkesudahan. Yang pertama kesungguhan, yang kedua itu kebutuhan, yang ketiga kesungguhan yang tidak berkesudahan. Kita buka nih di Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan di dalam tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada yang akan datang. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Anda bayangkan, penyembahan itu nilainya tidak berkesudahan. Penyembahan itu, baik di sini keempat makhluk
Lalu ke-24 tua-tua dalam takhta Allah mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Makanya ada lagu yang katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kita nyanyi, kita paham, kita ekspresikan, itulah penyembahan. Karena seringkali orang bilang begini, buktikan kepada saya siapa itu Tuhan. Loh, kamu hidup itu karena Tuhan. Loh, kita hidup itu karena kasihnya Tuhan. Loh, kita hidup itu karena anugerah Tuhan yang besar. Lalu orang bilang begini, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tinggalin saya? Enggak, Tuhan ada dengan kita. Hanya saja seringkali kita yang tinggalkan Dia. Karena kita merasa, di mana pertolongan saya? Saya sudah berdoa kok, saya sudah menyembah Tuhan kok, saya sudah buat baik kok masih ada masalah? Maka Alkitab tidak pernah bilang begini. Ada lagu rohani bilang, Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tapi Tuhan selalu bilang kepada kita, Dia senantiasa menyertai kita. Tuhan gak pernah janji jalannya itu rata kayak jalan tol. Tapi Dia janji kasih kita kekuatan. Kalau kita paham konsep ini, kalau kita menghidupi, gak hanya sekedar paham, kita sadar konsep ini, kita akan melihat bahwa penyembahan itu nilainya gak berkesudahan. Dia adalah dibutuhkan kesungguhan, Dia adalah kebutuhan, dan nilainya gak berkesudahan. Waktu kita tahu, saya gak bisa hidup lepas dari Engkau Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Pasti lagu-lagu yang kita nyanyikan, penyembahan kita sepanjang hari, kita akan bilang, Tuhan, aku gak bisa lepas hidup tanpa Engkau. Ini gak sebanding dengan apa yang Tuhan kasih buat saya. Ini gak sebanding Tuhan dengan bagaimana Engkau menebus hidup saya dari dosa-dosa saya. Ini gak sebanding Tuhan, apa yang saya alami gak sebanding dengan apa yang Tuhan telah beri buat saya. Lagu rohani yang lain bilang, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Semua yang kita dapat datangnya daripada Tuhan. Untuk itulah kita menyembah Dia sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kemerosotan rohani terjadi karena banyak orang gak paham firman Tuhan. Banyak orang menjauhkan diri dari peribadatan-peribadatan. Makanya hari-hari ini ketika banyak gereja mengadakan wadah pujian dan penyembahan, mari kita bersama melihat bahwa ini dibutuhkan kesungguhan, kebutuhan, dan penyembahan itu nilainya gak berkesudahan. Roh Kudus yang akan memimpin kita, firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Saya pernah dengar salah satu hamba Tuhan di Amerika ngomong begini, jangan bicara tentang saya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu firman-Nya. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan lebih jelas, ngomongin aja firman Tuhan terus-terusan. Lalu saya tertawa. Ya memang betul. Firman Tuhan ini adalah perkataan yang benar-benar Tuhan beri kepada kita. Penulis-penulis Alkitab memberikan kepada kita wahyu yang Tuhan berikan kepada para penulis Alkitab. Dan pencerahan yang kita terima setiap hari lewat firman Tuhan ini, itulah yang membuat kita semakin hari semakin berprogres dalam kesempurnaan seperti Kristus. Dalam hidup itu ada 3 posisi: progress, perfect. Kita lagi ada di tengah-tengah nih, dalam progress. Penyembahan, the power of worship, kekuatan dari penyembahan, nilainya gak berkesudahan. Karena sampai dalam takhta Tuhan juga, ke-24 tua-tua dan keempat makhluk juga berkata, kudus, kuduslah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Hari ini, di sesi yang terakhir dalam
seri The Power of Worship. Mari kita belajar mengingat penyembahan kita. Mari kita tunjukkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, menaikkan syukur kita sebagai hal yang memuliakan namanya, berbuat baik, dan memberi bantuan. Jadi kita nggak hanya sekedar nyanyi aja atau dengar firman aja, tapi sikap tingkah laku kita jadi sebuah penyembahan dan nilai banyak orang. Ingat ya 3 hal. Yang pertama, the power of worship adalah sesuatu yang perlu kesungguhan hati. The power of worship yang kedua dilihat sebagai sebuah kebutuhan. And the power of worship yang ketiga, nilainya tidak berkesudahan. Kesungguhan, kebutuhan, tidak berkesudahan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba telah menyelesaikan seri The Power of Worship. Kami berdoa biar kami punya kesungguhan. Kami tahu bahwa ini semua merupakan kebutuhan karena nilainya tidak berkesudahan. Terima kasih, kami tahu bahwa penyembahan kami dalam hidup ini kami akan benar-benar tunjukkan kepada Engkau sebagai bentuk ucapan syukur kepada kebaikan Engkau yang dahsyat dan luar biasa itu. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk setiap orang-orang yang terlibat dalam acara intimacy worship, kru yang telah bertugas, orang-orang yang menonton hari ini, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, menyembah Engkau bersama di pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya berkat daripada Engkau yang telah kami terima, kami dapat mengembalikan segala ucapan syukur kami kepada Engkau lewat sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Kami akan menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Yang kami tahu dan yang kami yakini dan yang kami percaya, segala sesuatu yang kami alami hari ini ada dalam kepedulian hati Tuhan. Kami yang sakit, kami percaya bahwa Engkau yang baik, Engkau tahu melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami tahu juga Tuhan, setiap kami yang mengalami masalah, kami belajar banyak hal dalam proses masalah ini. Karena kami tahu Engkau senantiasa menolong kami dan tidak meninggalkan kami sendiri. Kami berdoa Tuhan hari ini firman Tuhan yang kami dengar, tidak hanya kami dengar saja, tapi kami menjadi seseorang yang menghargai Engkau, menghormati Engkau dengan firman Tuhan yang kami miliki. Kemanapun kami pergi hari ini Tuhan, kami membawa sikap kami yang menyembah Engkau. Hamba-Mu berdoa berterima kasih kepada Engkau Tuhan, Engkau yang sangat baik dalam hidup ini. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.